Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Raya Baruga yang kami hormati dan yang kami banggakan, yang semoga insya Allah kita semuanya senantiasa dalam curahan naungan limpahan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita masih berada dalam saat dan suasana hati yang gembira, penuh sukacita. Betapa tidak Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan atas segala doa-doa dan munajat kita, sebagaimana jauh sebelumnya kita sudah berdoa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kiranya diberikan keberkahan usia, kesehatan, rezeki dan segala aktivitas keduniawian kita, ya. Mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa ballighna ya Allah fi syahri Ramadan, dan alhamdulillah Allah sudah mempertemukan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Olehnya itu, momentum kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita semua pada mengetahui menjelang bulan Ramadan banyak saudara-saudara kita yang wafat, yang meninggal dunia, yang berpulang ke rahmatullah. Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak sayang kepada mereka, namun karena memang azalnya sudah sampai. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal seseorang sudah sampai pada waktunya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Namun demikian, kita orang-orang yang beriman masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara berdoa. Kita orang-orang yang beriman mempunyai senjata. Senjata kita ini adalah ad-du'a. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah pedangnya orang-orang yang beriman. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang dapat mampu bisa merubah takdir seseorang kecuali dengan berdoa dan melakukan perbuatan amal-amal saleh. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, faqala ta'ala yamhullahu ma yasha'u wa yudbit wa indahu ummul kitab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berhak merevisi atas segala ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tentukan akan terjadi terhadap diri seorang hamba, dan Allah maha menetapkan. Olehnya itu bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita semua kaum muslimin, ya, senantiasa datang rajin melaksanakan ibadah, ya, memakmurkan rumah-rumahnya Allah, masjid-masjid Allah. Karena memang saudara-saudaraku, sesungguhnya salat yang kita kerjakan, ya, dan ini membentuk juga kepribadian seorang muslim secara sempurna, sehingga dalam kehidupan kesehariannya bertambah kebaikan-kebaikannya. Salat yang kita kerjakan itu berhubungan dengan tempat. Ini perlu kita garis bawahi. Kenapa?
Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Sholatum fil masjidil harami mi'atu alfi shalah." Siapa yang melaksanakan solat di Masjidil Haram yang ada di Mekah, makanya kita ketika berada di Mekah, ya, kita tidak mau ketinggalan solatnya di Masjidil Haram. Dan di situ keterangan hadis tidak ada menerangkan apakah solat wajib, apakah solat sunat. Yang jelas siapa yang melaksanakan solat di Masjidil Haram yang ada di Mekah, sama halnya ia melaksanakan solat 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Berarti memang berhubungan dengan tempat. Wa fi Baitil Maqdisi wa fi masjidi alfu shalah, kata Nabi. Dan siapa yang solat di masjidku, di Masjid Nabawi yang ada di Madinah, sama halnya ia melaksanakan 1000 kali di luar Masjid Nabawi. Wa fi Baitil Maqdisi khamsu mi'ati shalah, dan siapa yang melaksanakan solat di Masjidil Aqsa Yerusalem Palestina, sama halnya ia melaksanakan 500 kali di luar Masjidil Aqsa. Berarti berhubungan dengan tempat. Kita di Indonesia, ya, khususnya kita di Makassar, karena kita tinggal di Makassar, maka sebaik-baik tempat untuk kita melaksanakan solat, khususnya solat 5 waktu yang kewajibannya mesti kita tunaikan 5 hari dalam 1 hari 1 malam, itu adalah di masjid. Karena masjid adalah rumahnya Allah. Kata Nabi, "Salatum fil masjidi salatul jamaati afdalu min salatil fadzi bi isrin wa sab'ina darajah." Salatnya seseorang yang berjamaah, ya, khususnya di masjid, itu jauh lebih baik, lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat kemuliaan dan kehormatan. Tapi kalau di bulan Ramadan luar biasa. Bulan Ramadan ada yang namanya hari-hari fadilah. Hari-hari fadilah, ibu bapak, di mana sekecil apapun aktivitas amal ibadah yang kita kerjakan, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala min asyratin, dari 10 kali lipat, ila sab'imi'atin, sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, karena puasa itu bagiku, maka aku sendiri yang akan memberikan ganjaran pahala kepada hamba-hambaku. Nah, olehnya itu mulai saat ini kita bertekad, ya, kita tanamkan dalam diri ini agar kiranya semoga kita bisa istiqomah untuk selalu melaksanakan ibadah mahdhah, khususnya, ya, salat berjamaahnya di masjid. Makanya ibu bapak jangan khawatir. Orang yang datang ke masjid, apalagi salat subuh berjamaah seperti ini, man shalla subha fi jama'atin, orang yang salat subuh secara berjamaah, fihi zimmatullah, dia dalam jaminan Allah, dia dalam penjagaan, pemeliharaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Atau salat apa yang kita kerjakan, yang penting berjamaah di masjid. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu ta'ala wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan demi keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, inni la ahummu bi ahlil ardi adaba, saya ini hendak menurunkan suatu siksaan, suatu malapetaka, api mara bahaya, kebinasaan dan penyakit kepada penduduk bumi. Ya, kita-kita ini penduduk bumi. Fa idza nazartu ila ummari buyuti, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika aku melihat, aku menyaksikan masih banyak hamba-hambaku yang datang ke masjid, ke rumah-rumahku. Mereka beribadah, mengabdi, bertasbih dan mensucikannya.
Mereka membaca Al-Quran, mereka beristighfar, mereka bersolawat kepada kekasihku Sayyidil Wujud Al-Mustafa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang kalau kita sebut namanya, ibu bapak, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika kita menyebut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bersolawat. Masih banyak, kata Allah, aku saksikan mereka memakmurkan rumah-rumahku. Pendek kata mereka datang ke masjid dalam upaya mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa illal mustahabbina fiyya, dan di antara mereka saling kasih, saling sayang, saling cinta, saling bantu membantu, tolong menolong di antara mereka sesama saudara muslim. Wa illal mustaghfirina bi ashar, dan masih banyak yang bermunajat, yang beristighfar, yang bermohon ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, atas segala dosa dan kesalahan yang sudah mereka lakukan. Sarabtu dzalika anhum, maka musibah, penyakit, api mara bahaya, kebinasaan tadi langsung ditangguhkan, tidak jadi. Tapi ada juga yang menafsirkan dipindahkan ke tempat lain, di mana di situ banyak orang-orang melakukan kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ada nasihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala, "Wa la takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menjadi seorang perempuan tua. Mohon maaf ya kepada ibu-ibu, jangan salah paham. Ini kalimat perempuan Allah masukkan di dalam makna ayat ini supaya menjadi ibrah, pelajaran bagi kita semua. Artinya dijadikan contoh, jangan kau seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian menjadi seorang perempuan tua, ya, yang mereka itu sudah memintal benangnya dengan begitu baik, dengan begitu rapi, dengan begitu indah, kemudian dicerai-beraikan kembali. Maksudnya apa? Ketika bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kesempatan kepada kita berjumpa di dalamnya, dan kita semua mengetahui bahwasanya bulan Ramadan itu adalah syahrul ghufran, bulan pengampunannya Allah. Kemudian syahrul du'a, bulan di mana doa-doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan pertama kalinya di bulan Ramadan. Kemudian apalagi banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jikalau seandainya kalian pada mengetahui tentang rahasia-rahasia atau hikmah, fadilah, keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, maka niscaya kalian, kata Nabi, akan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar kiranya 12 bulan dalam satu tahun menjadi bulan Ramadan. Mengapa demikian? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun wa ta'atun maqbulah. Dikarenakan bulan Ramadan itu menghimpun segala kebaikan-kebaikan, ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya langsung diterima tanpa kecuali, dicatat oleh al-kiramal katibin, malaikat pencatat amal yang mulia. Tidak ada sedikit pun terlewatkan, dikhususkan untuk mencatat seluruh amal-amal baik, amal-amal soleh yang dikerjakan oleh umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi doa-doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadda'awati mustajabah. Di bulan Ramadan itu doa-doa kita diistijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzunuba maghfurah, dan dosa-dosa kita pun juga
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu bapak mohon maaf ya, terutama untuk diri ini dan keluarga dan kepada kita semua, sungguh betapa meruginya kita. Kalau bahasa merugi itu bisa juga dikatakan kita mendapatkan kecelakaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wa tsumma na'udzubillah. Kita berlindung daripada hal yang demikian itu, sebagaimana nasihat ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqima anfur rajul. Sungguh betapa celakanya mereka. Mereka mendapatkan kerugian yang sangat besar, kata Nabi. Dakhala alaihi ramadhana, betapa tidak Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun apa yang terjadi? Fansalahu qabla ayyufaru lahu, keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosanya dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerugian yang sangat besar. Kemudian apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wadzunuba maghfurah. Sekali lagi ya, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih menakjubkan lagi, wal jannata mustaqatul lahum. Surga itu teramat sangat merindukan kepada kita semua. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Semestinya kan kita yang rindu dengan surga, karena memang demikian. Tujuan hidup kita ini agar kiranya kelak nanti di kehidupan yang kekal abadi tiada batas, akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, kita masuk surga dan berkumpul dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu bapak, karena kita dibatasi dengan waktu ya. Ini yang terakhir ya. Kabar gembira yang jauh sebelumnya sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu di hadapan para sahabatnya beliau tersenyum gembira. Nampak kegembiraan yang belum pernah disaksikan oleh para sahabat, karena Rasulullah itu suka tersenyum dan memang enak dipandang wajah beliau, tidak ada muram, tidak ada kusam. Beliau senyum dan terpancar kegembiraan. Tapi saat ini belum pernah para sahabat menyaksikan kegembiraan yang begitu besar, sukacita yang penuh dengan keceriaan yang sangat luar biasa. Seraya beliau mengatakan marhaban, selamat datang. Sahabat terheran-heran, marhaban, selamat datang, marhaban, selamat datang. Ya Rasulullah, man huwa ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Kami tidak melihat siapa-siapa yang datang. Siapakah orang yang engkau berikan salam penghormatan dan kemuliaan begitu bergembiranya, wahai Tuhan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, hiya Ramadan, dialah bulan Ramadan, yutahhiruna minadz-dzunubi wal ma'asi, yang telah membersihkan dosa-dosa kalian dan mensucikan jiwa-jiwa kalian. Makanya para ulama salafun salihun ya, orang-orang yang jauh sebelumnya sudah mengislamkan negeri kita tercinta ini, mereka kalau menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, mereka itu membentuk suatu halaqah, perkumpulan jamaah sebelum maghrib atau ba'da salat maghrib, seraya dengan mengucapkan kalimat marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Maka disambut oleh seluruh jamaah, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam, nas'alullah ar-rahman rahmatan 'ala dawam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam, bijahi Rasulillah nas'alhu husnal khitam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Luapan kegembiraan sebagaimana kegembiraan ini tadi sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, ini yang terakhir ya,
Qad ja'akum Ramadan, kata Nabi, telah datang bagi kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu juga disebut dengan syahrul mubarak, bulan di mana di dalamnya penuh dengan keberkahan. Kemudian iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha rahman lagi maha rahim, pencipta seluruh alam semesta, memerintahkan kepada kita hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar di bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa di siang hari. Tuftahu fihi abwabul jannah, kata Nabi. Ketahuilah bahwasanya pintu-pintu surga dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluas-luasnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup dengan rapat tanpa ada celah sedikit pun. Wa tughullus syayatin, dan setan-setan semuanya pada dibelenggu atau dirantai. Yang lebih menggembirakan lagi, fihi lailatu khairim min alfi syahrin, kata Nabi. Di bulan itu ada satu malam yang apabila kalian beribadah di malam itu, maka ibadah yang kalian kerjakan lebih baik daripada 1000 bulan. Ini bobot kemuliaannya malam Lailatul Qadar. Semoga Allah tidak mewafatkan kita ya sampai nanti di akhir bulan Ramadan kita melaksanakan Idul Fitri secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Nabi, man hurima khairaha, siapa yang terhalang baginya untuk melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya selama bulan Ramadan, faqad hurima, maka sungguh telah merugilah ia dengan kerugian yang sangat besar, dan tidak ada kerugian yang melebihi daripada kerugian apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan keluasan rahmatnya senantiasa menerima seluruh amal ibadah kita semua, melapangkan dan meluaskan rezeki kita yang banyak, yang halal, yang barokah, yang kesemuanya juga akan kita gunakan buat bekal taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita istiqomah di dalam melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya hatta berakhirnya nanti bulan Ramadan. Sebagaimana tadi saya sudah bacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunu kallatina qadat ghuzlaha min ba'di quwwatin ankasa. Di bulan Ramadan kita rangkai begitu baik, begitu indah ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah subhanahu dan Rasulnya. Datang ke masjid, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, banyak bersedekah, berimpak dan berderma. Tapi selepas bulan Ramadan itu tidak kita lakukan lagi. Itu nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu kita tutup dengan berdoa ya, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga jikalau seandainya pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan ini daripada amalia Ramadan ada yang tidak sempurna, wa tammim taqsirana ya Allah, sempurnakan ya Allah. Kita berdoa. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah, wa tammim taqsirana ya Rahman, wa tammim taqsirana ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ihtim lana ya Allah
Allah min hadhihi dunya bihusnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril wa asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Minallahil musta'an wa 'alaihi istiqlal wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.